Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Maulidia Agustin dengan NIM 20055074035 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang standarisasi jaringan komputer. Oh iya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Wilhanto STMKOM. Standarisasi jaringan komputer. Nah, apa sih standarisasi jaringan itu? Standarisasi ini merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software. Standarisasi adalah kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Standarisasi juga membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Di sini saya akan membahas tentang model OSI, Open System Interconnected. Model OSI. Model OSI adalah model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer lain melalui sebuah media transisi. Untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor. Model OSI bukan suatu hardware, melainkan panduan bagi vendor agar device-nya dapat berjalan di jaringan. Nah, apa sih manfaat dari model OSI ini? Model OSI membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama. Yang kedua, membuat standarisasi yang didapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Standarisasi interface, modular engineering, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda, dan memudahkan pelatihan network. Nah, berikut adalah konsep layering OSI. Ini merupakan konsep layering dari OSI. Ada upper layer yang termasuk di dalamnya ada application layer, presentation layer, dan session layer. Nah, yang kedua ada lower layer, termasuk di dalamnya ada transport, network, data link, dan physical layer. Nah, tujuan utama dari model OSI ini adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transisi. Nah, terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, satu layer bertanggung jawab membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab dan mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Nah, pada lapisan ke-7 ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Pada layar 6 berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Nah, untuk layer kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Nah, untuk layer 4 berfungsi memecah data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diraih.
Pada layer 3 berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Pada layer 2 berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Nah, pada layer 1 yaitu physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Nah, untuk materi yang kedua yaitu TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, TCP/IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data dari satu komputer ke komputer lain yang tergabung melalui jaringan internet. Nah, dari pengertian TCP/IP di atas bisa dipahami bahwa protokol ini tidak berdiri sendiri, karena protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP/IP melakukan sharing data. Komputer yang terkoneksi TCP/IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Fungsi TCP/IP. Umumnya TCP/IP digunakan untuk pengiriman file dalam satu jaringan. TCP/IP sering dimanfaatkan untuk keperluan remote login, komputer mail, telnet, atau telecommunication network, dan lain-lain. Nah, berikut adalah konsep layering TCP/IP. Yang pertama, layer application, merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog. Yang kedua, layer transport, komunikasi, yaitu komunikasi antar perangkat dokumen di seluruh jaringan yang beragam. Layer internet untuk menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Nah, yang terakhir adalah layer network access untuk mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan model OSI dan TCP/IP. Nah, persamaan OSI model dengan TCP/IP model yang pertama, masing-masing model menggunakan layer dalam menyelesaikan proses komunikasi data. Kemudian memiliki application layer, meskipun terdapat fungsi yang berbeda. Masing-masing memiliki layer transport, internet, dan network. Kemudian perbedaan dari keduanya adalah di OSI model terdapat 3 layer yang berkaitan, yaitu aplikasi, presentasi, dan sesi. Sedangkan di TCP/IP hanya satu layer, yaitu application layer. Kemudian dalam OSI untuk komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan di TCP/IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu network access. Kemudian di dalam OSI model memiliki 7 layer, menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. Sedangkan TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Nah, dalam protokol jaringan TCP/IP, port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP, sehingga port juga mengidentifikasikan sebuah proses tertentu, di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien, atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada dalam server. Port dapat dikenal dengan angka 16 bit atau 2 byte
yang disebut dengan port number dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan ke dalam port TCP dan port UDP. Karena memiliki 16 bit, maka total maksimum jumlah port untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah 65.536. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih dan semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.